Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hai anak yang ada di rumah, ketemu lagi dengan Bapak pada hari ini, hari Kamis tanggal 3 September 2020 tentunya, pada mata pelajaran seni budaya. Ya, minggu-minggu kemarin kita sudah belajar masalah seni musik ya, kita belajar lagu daerah, kemudian kita juga belajar genre musik yang ada di seluruh dunia. Kemudian minggu selanjutnya kita belajar masalah seni tari ya. Kita pusatnya ke seni tari tradisional tentunya. Kita sudah belajar lenggang Melayu, kita sudah belajar langkah Melayu. Pada hari ini kita akan belajar masalah ya seni rupa ya. Seperti kita ketahui bahwa seni budaya itu belajar 4 bidang. Yang pertama seni rupa, kemudian kita juga belajar seni tari, seni musik, dan nanti materi terakhir seni teater. Ya. Hari ini kita akan belajar masalah modifikasi karya seni rupa. Baik, sebelum kita belajar, ya Bapak mempunyai tayangan ya beberapa gambar ya, seni rupa berkaitan tentang materi kita hari ini. Selamat menyaksikan. Ya, dari gambar tadi ya kita dapat melihat sendiri ya begitu indah lukisan ya. Betapa indahnya ya coretan pena atau pensil berkaitan dengan materi hari ini. Berarti kita akan belajar masalah modifikasi karya seni rupa. Ya, kalau kita bicara masalah modifikasi itu bagaimana kita memberi perlakuan pada suatu gambar kita tentunya ya. Jadi berarti kita akan belajar masalah kreasi karya seni rupa berdasarkan imajinasi. Ya, imajinasi itu adalah ya pemikiran abstrak, berarti hayalan ya di dalam otak yang nanti akan dituangkan dalam bentuk karya sastra, kemudian seni gerak atau seni tari, kemudian seni musik atau bunyi, dan kemudian juga seni teater atau drama tentunya ya. Ya, contoh dari modifikasi karya seni rupa itu dapat dilihat dari lukisan karya Raden Saleh yang berjudul tentang penangkapan pahlawan di Ponorogo tentunya. Materi selanjutnya yaitu imajinasi karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan penciptaannya. Ada 2 di sini ya. Yang pertama karya seni rupa terapan. Nah, karya seni terapan itu hanya ditujukan kepada fungsi tertentu saja ya. Yang kedua, karya seni rupa murni. Nah, karya seni rupa murni itu ditujukan kepada ekspresi diri saja ya. Ya, berikutnya kita akan belajar masalah unsur-unsur karya seni rupa. Apa sih yang terdapat di dalam unsur-unsur karya seni rupa sebelum kita menggambar tentunya? Pertama, itu ada garis. Ya, garis. Ketika kita menggambar itu pasti perlu garis. Ya. Yang kedua, titik. Titik dari titik itu akan menghasilkan garis. Yang ketiga, bentuk. Nah, semakin bentuk gambarnya bagus ya, semakin indah biasanya gambarannya. Yang keempat, kita akan belajar masalah tekstur. Nah, tekstur itu bukan hanya makanan saja ada tekstur, tetapi ketika kita menggambar atau karya seni rupa itu biasanya juga ada tekstur. Yang selanjutnya ada ruang. Ya. Nah, ruang ini biasanya kita menggambar karya seni rupa 3 dimensi tentunya. Ya, selanjutnya kita akan belajar masalah unsur-unsur karya seni rupa. Ya, unsur-unsur karya seni rupa itu biasanya apa sih yang terdapat di dalam gambaran kita itu atau lukisan kita itu? Pertama, ada yang namanya garis. Nah, garis ini biasanya kita memerlukan mistar untuk membuat pola, ya. Kemudian yang kedua ada titik. Titik bertemu titik itu biasanya akan menghasilkan juga namanya garis. Yang selanjutnya kita ada namanya bentuk. Nah, bentuk ini semakin bentuknya rumit dan indah, itu biasanya semakin indah ya mata untuk memandang. Yang selanjutnya kita akan belajar masalah warna. Nah, warna ini adalah salah satu faktor penentu keindahan sebuah karya seni rupa. Semakin warnanya bagus ya semakin indah sebuah gambaran. Selanjutnya kita akan belajar masalah tekstur. Nah, tidak hanya makanan yang ada tekstur, tetapi ketika kita menggambar itu perlu juga tekstur ya. Selanjutnya kita akan belajar masalah ruang. Nah, ruang ini biasanya terdapat dalam karya seni rupa 3 dimensi. Selanjutnya kita akan belajar masalah prinsip-prinsip karya seni rupa. Nah, prinsip-prinsip karya seni rupa ini biasanya termasuk ke dalam penilaian dalam menggambar. Contohnya kesatuan. Nah,
Kesatuan di sini maksudnya setiap gambaran kita itu ada warnanya yang bagus ya, kemudian bentuknya juga bagus. Pokoknya semua komponennya itu terdiri dari kesatuan. Yang selanjutnya kita akan belajar masalah keseimbangan. Nah, keseimbangan di sini maksudnya ya, warna yang kita berikan itu harus sesuai. Ya, ketika warna daun itu biasanya hijau, jangan diberi warna kuning, berarti mati ya tumbuhannya. Yang ketiga kita akan belajar masalah irama. Ya, irama ini hanya tidak saja menyanyi saja perlu irama, tetapi melukis ya juga perlu dengan irama. Irama di sini maksudnya kita menggambar dengan naik turunnya, misalnya ada gunung di sana ya, kemudian juga ada pohon-pohonnya yang ada di sana. Kemudian selanjutnya kita akan belajar masalah harmoni. Nah, harmoni ini kalau dalam seni musik adalah keselarasan. Nah, menggambar juga perlu keselarasan warna, keselarasan bentuk dan lain-lain. Yang terakhir maksud saya itu adalah penekanan. Nah, penekanan di sini kita itu mau temanya apa sih sebenarnya menggambar itu ya. Kalau bicara masalah imajinasi berarti kita berhayal ya, seolah-olah gambar itu memang ada. Ya, anak-anakku yang ada di rumah yang masih tetap semangat tentunya belajar ya, semoga nanti ada edaran dari Gubernur Sumatera Selatan kita bisa masuk belajar tatap muka tentunya dan bisa ketemu langsung ya belajarnya. Pada hari ini mungkin adalah pertemuan kita dari terakhir ya. Selanjutnya kita akan belajar masalah imajinasi karya seni rupa 2 dimensi. Nah, sebelum kita menggambar biasanya kita punya namanya tema. Nah, tema apa yang akan kita gambar? Tema ini adalah gagasan pokok sebelum kita berkarya seni. Ya, contohnya patung pembebasan Irian Barat yang ada di Jakarta. Jangan lupa ya, patung pembebasan Irian Barat itu ada di Jakarta. Kemudian juga ada patung Arjuna Wiwaha. Nah, ini karya Inyoman Nuarta. Nah, Inyoman, dari kata Inyoman ini berarti dia biasanya dari Bali. Selanjutnya kita akan belajar masalah karya seni rupa 3 dimensi. Nah, dari kelas 10, kelas 11 itu selalu belajar masalah karya seni rupa 2 dimensi, karya seni rupa 3 dimensi. Nah, berikut ini kita akan belajar masalah karya seni rupa 3 dimensi. Nah, karya 3 dimensi ini biasanya menekankan kepada nilai keindahan ya atau estetika, bersifat objektif, bersifat subjektif. Contohnya itu adalah patung Borobudur. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan ya sebelum kita akhiri pelajaran hari ini. Bapak mempunyai tugas di rumah untuk sebagai pemahaman kalian belajar pada hari ini. Soal yang pertama ya, deskripsikan mengapa seni rupa itu perlu dipelajari dalam seni budaya. Ya, deskripsikan mengapa seni rupa itu perlu dipelajari dalam mata pelajaran seni budaya. Yang kedua, sebutkan 3 macam contoh modifikasi karya seni rupa 2 dimensi dan modifikasi karya seni rupa 3 dimensi. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mengampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa tahun depan.